Pernahkah kamu merasa lelah bukan karena banyak pekerjaan, tetapi karena terlalu banyak berpikir? Hari ini saya akan membagikan 8 cara sederhana yang mengubah hidup saya dari cemas menjadi tenang. Dan poin nomor 5 ini yang paling sering dilupakan orang. Saya menemukan satu hal yang menarik. Orang-orang yang kehidupannya semakin baik belum tentu karena mereka lebih beruntung dari kita. Bisa jadi karena mereka tahu bagaimana cara menguatkan diri sendiri. Menguatkan diri sendiri itu bukan soal mistik atau keberuntungan. Menurut saya ini adalah cara hidup yang lebih matang, lebih jernih dalam melihat kehidupan. Hari ini saya ingin membagi 8 hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menguatkan diri sendiri. Mudah-mudahan bisa membantu kita mengurangi banyak jalan berliku yang sebenarnya tidak perlu kita lalui. Simak sampai habis, karena kombinasi dari kedelapan hal ini akan membentuk perisai mental yang kuat untuk kamu. Pertama, jadilah orang yang emosinya stabil. Seringkali kita tidak sadar keberuntungan kita justru bisa terganggu oleh emosi kita sendiri. Orang yang mudah marah, mudah tersinggung, mudah panik, akhirnya sering mengambil keputusan ketika pikirannya sedang tidak jernih. Sebaliknya, orang yang bisa menjaga emosinya biasanya terlihat lebih tenang. Bukan berarti tidak punya masalah. Masalah tetap ada, tetapi dia tidak membiarkan setiap masalah menguasai dirinya. Jadi, kalau hari ini ada sesuatu yang membuat kita kesal, coba berhenti sejenak, tarik napas, tenangkan diri, karena ketika hati tenang, kita bisa melihat persoalan dengan lebih jelas. Kedua, jangan terus hidup di masa lalu yang sudah terjadi, entah itu benar atau salah, suka atau tidak suka, semuanya sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Kalau memang ada kesalahan, ambil pelajarannya. Kalau ada luka, perlahan sembuhkan. Tapi jangan terus-menerus membawanya ke hari ini. Hati kita ini tidak terlalu besar. Kalau seluruh isinya dipenuhi cerita masa lalu, lalu di mana tempat untuk menikmati kebahagiaan yang sedang datang hari ini? Jadi ada saatnya kita berkata kepada diri sendiri, ya sudah, itu sudah lewat. Bukan karena kita melupakan semuanya, tetapi karena kita memilih untuk melanjutkan hidup. Banyak orang terjebak di poin kedua ini, tapi poin ketiga inilah yang benar-benar menghemat energimu setiap hari. Ketiga, jangan terlalu cepat mencemaskan sesuatu yang bahkan belum terjadi. Berapa banyak dari kita yang sering memikirkan kemungkinan buruk? Belum terjadi sudah takut, belum tentu terjadi sudah memikirkan bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu, akhirnya kita sendiri yang lelah. Padahal hidup hanya bisa kita jalani hari ini. Jadi kalau memang belum terjadi, jangan buru-buru meminjam kesusahan dari hari esok. Hiduplah di saat ini. Kerjakan apa yang memang bisa kita kerjakan hari ini. Percayalah, ketika sampai di depan gunung, akan selalu ada jalan untuk melewatinya. Dan ketika sampai di jembatan, akan ada waktunya kita menemukan jalan untuk menyeberang. Keempat, jangan mengejar kesempurnaan. Tidak semua hal dalam hidup harus sempurna. Kadang justru sedikit kekurangan membuat sesuatu bisa bertahan lebih lama. Kita tidak harus menjadi ibu yang sempurna, tidak harus menjadi istri yang sempurna, tidak harus menjadi manusia yang selalu benar. Kita hanya perlu terus belajar menjadi versi diri kita yang lebih baik. Karena hidup memang tidak mungkin selalu sesuai dengan keinginan kita. Jadi, jangan menuntut hidup harus selalu sempurna. Kadang cukup berkata, tidak apa-apa, yang penting hati saya tetap tenang. Kelima, jangan iri kepada orang lain dan jangan sibuk mengubah orang lain. Kita tidak bisa mengatur bagaimana orang lain berpikir. Kita juga tidak bisa memaksa orang lain menjadi seperti yang kita inginkan. Semakin kita mencoba mengubah orang lain, semakin banyak energi yang kita habiskan. Lebih baik perbaiki diri sendiri, jadikan diri kita seperti sebuah mercusuar. Tidak perlu berteriak agar orang lain melihat cahaya kita, cukup nyalakan cahaya itu, orang yang membutuhkan akan menemukannya sendiri. Jika kamu sering merasa sakit hati karena omongan orang, 2 poin berikut ini adalah obatnya. Keenam, jangan biarkan penilaian orang lain mengacaukan ketenangan hati kita. Ada orang yang suka kepada kita, ada yang tidak suka,
ada yang memuji, ada juga yang mengkritik. Itu semua bagian dari kehidupan. Apapun yang orang katakan tentang kita, sebenarnya itu adalah urusan mereka. Kita tidak mungkin mengendalikan mulut semua orang. Jadi jangan sampai hanya karena satu komentar, satu omongan, atau satu penilaian orang kita kehilangan ketenangan sepanjang hari. Kita tahu siapa diri kita tahu apa yang sudah kita jalani. Tidak semua perkataan orang harus kita masukkan ke dalam hati. Ketujuh, kalau menghadapi masalah yang rumit, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Kadang masalah bukan semakin besar karena masalahnya memang besar, tetapi karena kita menghadapinya dengan keadaan panik. Coba beri waktu sebentar, tenangkan pikiran, karena ketika hati mulai tenang, pikiran juga menjadi lebih jernih. Dan ketika pikiran jernih, seringkali jalan keluarnya muncul dengan sendirinya. Jadi kalau ada masalah yang belum bisa diselesaikan hari ini, tidak selalu berarti kita itu gagal. Mungkin kita perlu waktu berhenti sebentar, lalu melihat kembali dengan kepala yang lebih dingin. Kedelapan, percayalah bahwa setiap kejadian bisa membawa sesuatu yang berguna bagi kita. Yang menyenangkan anggap sebagai hadiah, yang tidak menyenangkan anggap sebagai pelajaran dan latihan untuk menjadi lebih baik. Karena tidak ada perjalanan hidup yang benar-benar sia-sia. Setiap langkah yang sudah kita lalui ada artinya. Bahkan pengalaman yang dulu membuat kita menangis, mungkin suatu hari justru membuat kita menjadi seseorang jauh lebih kuat dan lebih bijaksana. Jadi jangan terlalu sibuk bertanya, kenapa ini terjadi kepada saya? Mungkin suatu saat kita justru akan berkata, untung dulu saya pernah melewati semua itu. Nah, dari 8 hal ini, mana yang paling sulit untuk kita lakukan? Mengendalikan emosi, melepaskan masa lalu, berhenti mencemaskan masa depan, atau belajar tidak peduli dengan penilaian orang lain? Kalau mau, tuliskan di kolom komentar. Saya memilih menguatkan diri saya sendiri. Anggap saja itu sebagai pesan kecil atau doa untuk diri kita sendiri di sisa tahun ini. Dan untuk kamu yang sudah menonton sampai akhir, semoga apa yang kamu harapkan menemukan jalannya. Semoga setiap langkahmu dimudahkan. Semoga orang-orang yang kamu temui membawa kebaikan. Dan semoga orang-orang yang kamu sayangi selalu berada dalam kehidupanmu dengan kasih yang panjang, karena pada akhirnya hidup bukan tentang siapa yang paling beruntung, tetapi tentang siapa yang mampu menjaga hatinya tetap tenang, pikirannya tetap jernih, dan terus berjalan meskipun hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginannya. Makin bertambah usia, kita jangan sampai berhenti menggunakan pikiran. Salah satunya saya baru coba Liamine 1000 mg dengan keterangan pada produk Preserving Memory and Nerve Support. Saya mencobanya sebagai bagian dari perhatian saya terhadap memori dan kesehatan saraf. Bertambah usia bukan berarti kita harus berhenti belajar.